mengubah kebijakan menjadi menyimpang dari yang seharusnya. Atau as-suhta itu ar-riba, memakan riba. Orang kafir itu tidak masalah mereka memakan riba. Maka bagaimana negeri ini akan berkah kalau dipimpin orang yang yusari'unya berlomba-lombanya dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bagaimana negara akan aman kalau dipimpin oleh orang yang suka memakan harta-harta yang haram. Dan kemudian yang keenam, sebagai yang terakhir dari tema pembahasan, insya Allah kita lanjut pada ayat selanjutnya tentang sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani. Yang keenam, kata Allah Subhanahu wa taala, ulama mereka tidak mau melakukan nahi munkar di kalangan internal mereka. Jadi kalau orang-orang internal mereka melakukan kemungkaran, itu cenderung dibiarkan oleh para rahib, para ulama-ulama mereka. Kata Allah di surat Al-Maidah 63-nya, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu yasnaun. Laula yanhamur rabbaniyun, mengapa orang-orang alim mereka, rabbani mereka tidak melarang, wal ahbar, para ahbar-ahbar pendeta mereka tidak melarang, an qaulihim, dari ucapan mereka, al isma, ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan, ucapan-ucapan yang mengandung kedustaan. Kenapa itu tidak dilarang oleh rahib-rahibnya, oleh rabbaninya, oleh ulama-ulama mereka? Wa aklihimus suhta, kenapa juga tidak dilarang mereka untuk memakan harta-harta yang haram, makanan-makanan yang haram, seperti makan babi, itu jelas diharamkan di dalam agama mereka yang asli. Memakan riba juga sama, berbuat riswah juga diharamkan. Kenapa ini tidak dilarang? Labi'sa ma kanu yasnaun, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itulah beberapa alasan di dalam Al-Quran yang terkandung di ayat 57 sampai 63 terkait dengan kenapa kita dilarang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Di antaranya pertama, karena mereka memperolok-olokkan sholat secara khusus, secara umum ibadah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, dikarenakan mereka itu memerangi kaum muslimin karena kebenciannya, dikarenakan kita beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, justru hakikat sejarah orang-orang kafir itu adalah manusia yang paling buruk, bahkan makhluk yang pernah dilaknat, nenek moyang mereka pernah dilaknat menjadi monyet, menjadi babi, dan mereka menjadi pengabdi setan. Yang keempat, alasannya karena mereka menyembunyikan kemunafikan, kekufuran di tengah kaum muslimin. Seringkali mereka menyembunyikan kekufurannya, menampilkan wajah baik, pada hakikatnya sebetulnya tidak demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kebencian dari orang kafir, maka di balik itu lebih dahsyat lagi kebenciannya. Yang terlihatnya hanya segitu, di balik itu kebenciannya lebih besar lagi. Kemudian yang kelima, alasannya karena kebanyakan mereka berkompetisi dalam permusuhan dan dosa, serta suka memakan harta yang haram. Dan yang keenam, mereka cenderung berbuat dosa. Bahkan ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, membiarkan mereka untuk melakukan perbuatan dosa di kalangan internal mereka. Nah, inilah beberapa alasan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan an-nahyu an muwalatil kufar, larangan mengangkat orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin yang mengurus urusan-urusan umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan seluruh ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya.
dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.